Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Guiding Principle and Governance. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Jayarani, Muhammad Iqbal Maulana, Aditya Dwi Baktiar, dan Nidia Febianti. Guiding Principle atau prinsip panduan merupakan panduan praktis bagi organisasi untuk mengelola teknologi informasi. Jadi dengan panduan tersebut dapat memudahkan organisasi untuk mengelola layanan teknologi informasi agar pelayanan yang diberikan kepada pelanggan bisa berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Lalu, prinsip-prinsip ini bertindak sebagai kerangka kerja untuk membuat keputusan dan memastikan pemahaman bersama, serta pendekatan umum untuk manajemen layanan di seluruh organisasi. Jadi, dengan adanya prinsip ini itu diharapkan dapat memiliki pemahaman bersama antara satu individu dengan individu yang lain pada suatu organisasi. Dan itu tentu saja dapat memudahkan dalam membuat keputusan. Prinsip-prinsip panduan ini menciptakan fondasi bagi budaya dan perilaku organisasi, mulai dari pembuatan keputusan strategis hingga operasi sehari-hari. Prinsip-prinsip panduan berlaku untuk hampir semua inisiatif dan untuk semua hubungan dan kelompok pemangku kepentingan. Prinsip panduan bersifat universal dan bertahan lama. Lalu terdapat 7 prinsip. Yang pertama yaitu fokus on value, yaitu fokus pada nilai. Pada prinsip ini, segala sesuatu yang dilakukan organisasi perlu dipetakan secara langsung atau tidak langsung untuk memberi nilai bagi para pemangku kepentingan. Nilai ini dapat datang dalam berbagai bentuk seperti pendapatan, pelanggan, loyalitas, biaya yang lebih rendah, atau peluang pertumbuhan. Setiap layanan harus menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingannya. Lebih dari penciptaan nilai, itu harus diwujudkan dan diakui oleh para pemangku kepentingan pada realisasi nilai. Pertimbangan untuk menerapkan prinsip ini yaitu siapa yang melayani konsumen, mengapa konsumen membutuhkan layanan, dan bagaimana pengalaman pelanggan tersebut. Next. Jadi, ideal guiding principle yang kedua yaitu start where you are atau mulai di mana Anda berada. Dalam prinsip ini, tidak boleh memulai sesuatu dari awal dan membangun sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan apa yang sudah tersedia untuk dimanfaatkan. Jadi maksudnya di sini, ketika kita ingin membangun sistem atau layanan yang baru, kita harus melihat dulu layanan yang sudah tersedia sebelumnya. Selanjutnya kita evaluasi tersebut, kita evaluasi kekurangan-kekurangannya. Jika terdapat kekurangan pada suatu bagian saja, maka kita hanya mengerjakan di suatu bagian itu saja. Jadi kita tidak mengerjakan semuanya sekaligus. Jadi kita mulai dari apa yang salah atau apa yang belum ada di layanan sebelumnya. Yang ketiga yaitu progress iteratively with feedback, maju secara berulang dengan umpan. Prinsip ini berkaitan dengan menahan godaan untuk melakukan semuanya secara sekaligus. Caranya yaitu dengan mengatur pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola serta dieksekusi, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, menggunakan umpan balik pada sebelum, selama, dan setelah setiap iterasi akan memastikan bahwa tindakan tersebut terfokus dan tepat, bahkan jika keadaan berubah. Nah, untuk menerapkan prinsip yang ketiga ini, yang pertama dilakukan yaitu memahami semuanya. Karena terkadang musuh terbesar itu berkembang secara iteratif atau berulang. Keinginan untuk memahami dan menjelaskan segalanya. Yang kedua yaitu memahami gambaran besar. Karena memahami gambaran besar itu sangat penting. Tetapi juga membuat kemajuan. Yang ketiga, caranya yaitu cepat. Di sini cepat tidak berarti lengkap ya. Hanya karena sebuah iterasi cukup kecil untuk menjadi
dilakukan dengan cepat, tidak perlu bahwa itu harus mencakup semua elemen. Jadi maksudnya di sini tuh kayak harus terstruktur. Jadi nggak boleh semuanya secara sekaligus, jadi kayak harus bertahap. Harus lebih sabar dalam mengeksekusi sesuatu. Dan langkah yang terakhir yaitu mengetahui bahwa terkadang tidak ada pun dari status saat ini yang dapat digunakan kembali. Jadi misal kita melihat feedback ke belakang, misalkan saat ini kita membuat sistem atau membuat layanan. Nah, dari hasil feedback tersebut kita evaluasi. Selanjutnya baru kita membuat progres yang baru. Yang keempat yaitu collaborate and promote visibility atau berkolaborasi dan mempromosikan visibilitas. Di sini dijelaskan bahwa kerjasama dan kolaborasi lebih baik daripada kerja sendiri-sendiri. Karena solusi kreatif, kontribusi antusias, dan perspektif penting dapat diperoleh dari sumber yang tidak terduga. Ketika inisiatif melibatkan orang yang tepat dalam peran yang benar, sehingga mendapat manfaat dari penerimaan yang lebih baik, lebih relevan, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan jangka panjang. Nah, di sini maksudnya yaitu jika kita bekerja sama kan segala sesuatu pekerjaan lebih mudah terselesaikan, lebih menggunakan sudut pandang dari beberapa orang itu akan lebih baik lagi. Nah, untuk menerapkan prinsip ini agar berjalan dengan sukses, maka kita perlu mempertimbangkan saran-saran, yaitu kolaborasi tidak berarti konsensus atau tidak perlu atau bahkan selalu bijaksana. Jadi untuk mendapatkan konsensus dari semua orang yang terlibat dalam suatu inisiatif sebelum melanjutkan. Jadi yang kedua di sini berkomunikasi dengan audiens dalam upaya untuk membawa pemangku kepentingan atau stakeholder yang berbeda ke dalam lingkaran. Karena banyak organisasi yang menggunakan metode komunikasi yang sangat tradisional, mereka menggunakan metode yang sama untuk semua komunikasi. Dan yang saran terakhir yaitu keputusan hanya dapat dibuat pada data yang terlihat. Karena membuat keputusan tanpa adanya data akan sangat beresiko. Prinsip yang kelima yaitu think and work holistically atau bekerja secara holistik. Maksudnya di sini holistik yaitu diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Jadi mengambil pendekatan holistik untuk manajemen layanan termasuk menetapkan pemahaman tentang bagaimana semua bagian dari suatu organisasi bekerja sama secara terintegrasi untuk menangani aktivitasnya secara keseluruhan, bukan sebagai bagian terpisah. Semua aktivitas organisasi harus difokuskan pada penyampaian nilai. Dalam sistem yang kompleks, perubahan suatu elemen dapat berdampak pada elemen lainnya, dan jika memungkinkan, dampak-dampak ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan direncanakan untuk ke depannya. Nah, untuk menerapkan prinsip kelima ini, atau think and work holistically agar berjalan dengan sukses, yaitu kita perlu mengenali kompleksitas sistem tingkat kerumitan. Jadi kita harus tahu dulu tingkat kerumitannya bagaimana. Kan banyak tingkat kerumitan yang berbeda-beda, membutuhkan heuristik yang berbeda juga untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Kolaborasi di sini yaitu kunci untuk berpikir dan bekerja secara holistik. Karena jika mekanisme yang tepat diterapkan untuk semua stakeholder terkait untuk berkolaborasi dalam tepat waktu, maka akan memungkinkan untuk mengatasi masalah secara holistik tanpa terlalu tertunda. Jadi bisa tepat waktu penyelesaiannya. Saran terakhir, jika memungkinkan, cari pola kebutuhan dan interaksi antara elemen sistem. Otomasi dapat memfasilitasi bekerja secara holistik juga. Nah, kita harus perlu berpikir secara menyeluruh itu. Karena kalau kita berpikir secara satu bagian saja, mungkin itu akan berdampak buruk juga bagi layanan yang kita buat. Karena kita harus memikirkan efeknya segala macam seperti itu.
Lalu, selanjutnya ada prinsip ke-6, yaitu keep it simple dan practical, atau tetap sederhana dan praktis. Selalu gunakan jumlah langkah minimum untuk mencapai tujuan. Pemikiran berbasis hasil harus digunakan untuk menghasilkan solusi praktis yang memberikan hasil yang berharga. Jika satu proses, layanan, tindakan, atau metrik gagal memberikan nilai atau menghasilkan nilai yang bermanfaat, maka hilangkan. Maksud dari prinsip ini adalah apabila suatu aktivitas di dalam suatu organisasi atau perusahaan tidak memberikan nilai untuk perusahaan atau organisasi tersebut, sebaiknya dihilangkan. Bukan berarti bahwa setiap aktivitas harus sederhana atau simple. Maksud dari prinsip ini adalah suatu aktivitas harus bisa efisien tanpa memerlukan aktivitas-aktivitas tambahan yang tidak memberikan nilai untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu, setelah itu, prinsip ke-7, optimize dan automate. Optimalkan dan otomatiskan. Organisasi harus dapat memaksimalkan nilai pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan teknis mereka. Model 4 dimensi memberikan pandangan holistik dari berbagai kendala, jenis sumber daya, dan bidang lain yang harus dipertimbangkan ketika merancang, mengelola, atau mengoperasikan organisasi. Maksud dari prinsip ini adalah kita harus dapat memaksimalkan sumber daya manusia dengan cara mengoptimalkan dan mengotomasi aktivitas-aktivitas yang berulang-ulang atau repetitif, seperti mengirim email ke klien atau semacamnya, karena aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilakukan oleh robot sehingga dapat mengurangi kebutuhan sumber daya manusia, dan sumber daya manusia tersebut dapat dialihkan untuk aktivitas-aktivitas lain yang membutuhkan kecerdasan manusia. Lalu selanjutnya, governance atau tata kelola pemerintahan, badan pengelola dan pemerintahan. Setiap organisasi dipimpin oleh badan pengelola, yaitu seorang atau sekelompok orang-orang yang bertanggung jawab pada tingkat tertinggi untuk kinerja dan kepatuhan organisasi. Semua ukuran dan jenis organisasi berkinerja kegiatan pemerintahan. Badan pengatur dapat berupa dewan direksi atau manajer eksekutif yang ambil peran tata kelola yang terpisah ketika mereka melakukan kegiatan pemerintahan. Badan pengelola bertanggung jawab atas kepatuhan organisasi terhadap kebijakan dan peraturan eksternal apapun. Jadi, pada setiap organisasi atau perusahaan, mereka memiliki semacam petinggi atau dewan direksi yang mengambil setiap keputusan untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu, tata kelola organisasi adalah sistem di mana organisasi diarahkan dan dikendalikan. Tata kelola diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: evaluasi organisasi, strategi, portofolio, dan hubungan dengan pihak lain. Lalu, badan pengelola memberikan tanggung jawab untuk mengarahkan persiapan dan implementasi, serta strategi dan kebijakan organisasi. Monitor badan pengelola memantau kinerja organisasi dan praktik, produk, dan layanannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan kebijakan dan arahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan di SVS. Peran dan posisi tata kelola pemerintahan dalam ITAL SVS bergantung pada bagaimana SVS itu diterapkan dalam suatu organisasi. SVS itu sendiri adalah model universal yang dapat diterapkan pada organisasi secara keseluruhan atau untuk satu atau lebih unit dan produknya. Dalam sebuah organisasi, badan pengelola dapat mengadopsi prinsip panduan ITAL dan mengadaptasinya, atau menentukan serangkaian prinsip spesifiknya sendiri dan mengkomunikasikannya di seluruh organisasi. Badan pengelola juga harus memiliki visibilitas hasil kegiatan, perbaikan, perkembangan, berkelanjutan, dan pengukuran nilai tinggi organisasi dan pemangku kepentingannya. Terlepas dari lingkup SVS dan proses komponen itu adalah penting untuk memastikan bahwa yang pertama, rantai nilai layanan dan praktik organisasi bekerja sejalan dengan arahan yang diberikan oleh badan pengelola.
Yang kedua, badan pengelola organisasi baik secara langsung atau melalui pendelegasian otoritas mempertahankan pengawasan terhadap SPS. Baik badan pengelola dan manajemen di semua tingkatan menjaga keselarasan melalui seperangkat prinsip dan tujuan bersama yang jelas. Tata kelola dan manajemen di semua tingkatan terus ditingkatkan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.